Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, kali ini aku mau sharing cara berhemat yang benar. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Nah, baik, langsung aja yang pertama. Cara berhemat yang benar yaitu tetap utamakan kebutuhan. Nah, meskipun kita berhemat, pengen mengurangi pengeluaran, tapi jangan sampai salah dalam berhemat ya. Pangkaslah pengeluaran yang kurang penting, jangan malah memangkas kebutuhan. Misalkan kayak gini ya, penghasilan enggak seberapa, pengen berhemat biar bisa menabung, tapi yang dipangkas adalah kebutuhan. Jadi pengeluaran untuk kebutuhan benar-benar dipangkasnya cukup besar. Makan sehari-hari ngasal, yang penting murah, yang penting masih bisa nabung, keinginan masih terpenuhi. Nah, jangan seperti itu ya. Kita harus lebih bijak dalam berhemat. Pangkaslah pengeluaran yang sekiranya tidak akan berdampak buruk untuk kita, bukannya malah memangkas kebutuhan, karena kebutuhan harus tetap diutamakan. Kalau misalkan penghasilan enggak seberapa, pengen bisa menabung, yang dipangkas itu adalah anggaran keinginan, anggaran yang kurang penting. Karena meskipun tidak dipenuhi, yang namanya keinginan tidak akan berdampak buruk untuk kita. Sementara kebutuhan apabila tidak dipenuhi akan berdampak buruk untuk kita. Yang tadinya pengen hemat malah ngebuat kita rugi ya. Kemudian yang kedua, cara berhemat yang benar yaitu jangan keliru bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, kadang masih ada yang bingung ya membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Seringkali keinginan dianggap kebutuhan, jadi nggak apa-apalah ngeluarin uang toh untuk kebutuhan ini, padahal itu bukan kebutuhan, itu merupakan keinginan yang sebenarnya nggak apa-apa kalau tidak dipenuhi. Jadi kita nggak mesti ada pengeluaran. Misalkan ya, sering banget aku bahas, kita mau kondangan, kita beranggapan butuh baju untuk kondangan, padahal bukan butuh. Kalau di rumah masih ada baju yang layak pakai. Kecuali kalau misalkan kita udah nggak punya baju yang layak pakai, kalau pakai baju yang ada di rumah tuh benar-benar nggak layak, malu-maluin, nggak pantas. Nah, berarti kita butuh, kita harus membeli baju yang layak untuk kondangan. Kalau di rumah masih ada baju yang layak pakai, bersih, rapi, pakai aja baju yang ada. Tidak mesti membeli yang baru, karena kita tidak butuh baju yang baru. Jadi jelas ya, kita harus bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Karena kalau kita sudah bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, kita tidak akan lagi banyak pengeluaran. Kalau kondangan gak mesti beli baju yang baru, cukup pengeluarannya untuk membeli kado dan transportasi aja. Nah, kurang lebih seperti itu ya contohnya. Kemudian yang ketiga, cara berhemat yang benar yaitu penuhi yang seharusnya dipenuhi. Nah, jangan sampai karena kita pengen berhemat, biar nggak terlalu banyak nih pengeluarannya, kita tidak memenuhi yang seharusnya dipenuhi. Misalkan nih, sudah seharusnya kita servis kendaraan, sudah seharusnya kita ganti ban motor, misalkan udah gundul ya, udah nggak layak pakai. Tapi kita nggak mau, karena apa? Biar nggak ada pengeluaran, biar nggak banyak pengeluaran. Nah, jangan seperti itu. Karena apa? Kata aku tadi, itu merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi akan berdampak buruk untuk kita. Gimana nanti kalau misalkan motornya nggak diservis, kemudian motornya malah rusak, nanti pengeluaran malah lebih-lebih kan? Nah, makanya penuhilah yang memang seharusnya dipenuhi. Kalaupun pengen memangkas pengeluaran, kataku tadi, pangkaslah pengeluaran yang kurang penting. Misalkan keinginan, jajan, hiburan. Nah, yang seperti itu, yang sekiranya tidak berdampak buruk untuk kita ya. Kemudian yang keempat, cara berhemat yang benar yaitu belilah barang berkualitas untuk barang yang rutin dipakai. Nah, jangan sampai karena niatnya ingin mengurangi pengeluaran, ingin berhemat, kemudian membeli barang yang rutin dipakai setiap hari,
tidak memperhatikan kualitasnya. Nggak apa-apalah, yang penting murah. Nah, itu malah ngebuat boros, bukan hemat. Karena apa? Baru juga dipakai seminggu 2 minggu udah rusak, udah harus beli yang baru. Pengeluaran jadi rutin ya kalau seperti itu. Makanya sering banget aku bilang, untuk barang yang rutin dipakai setiap hari, belilah barang yang berkualitas. Nggak apa-apa agak mahalan dikit, yang penting awet, biar nggak mesti beli lagi dan beli lagi ya. Syukur-syukur kualitasnya bagus, harganya murah, tapi biasanya sih ada harga ada kualitas ya. Gak apa-apalah agak mahalan dikit, daripada sekarang teman-teman beli yang murah kemudian rusak, beli lagi, rusak, beli lagi. Nah kayak gitu mah malah banyak pengeluarannya. Nah sementara untuk barang yang jarang banget kita pakai ya, masukan dari aku, gak apa-apa beli yang murah aja, toh jarang ini dipakainya, biar teman-teman gak terlalu banyak pengeluaran. Tapi kalau misalkan tetap untuk barang yang jarang dipakai juga pengen beli yang bagus sekalian biar bener-bener awet, silahkan, gak apa-apa ya kalau uangnya ada, sesuaikan aja. Intinya untuk barang yang rutin dipakai setiap hari, pilihlah barang yang berkualitas agar tidak mesti beli lagi, tidak harus ada pengeluaran lagi, seperti itu ya. Nah baik, cukup sekian pembahasan mengenai cara berhemat yang benar. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Keterima alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Tiap orang punya pendapatnya masing-masing, punya sudut pandangnya masing-masing. Kita saling menghargai aja ya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.